mempersiapkan bahan-bahan materi buat pertemuan minggu depan nih tentang listrik statis. Oh, hebat. Materi fisika di IPA. Cuman gini merasa bingung aku tuh. Kan waktu pas awal-awal pembelajaran ya kelas 9 saya melakukan praktek di laboratorium. Cuman hampir berapa persen ya anak-anaknya dari 32 orang mungkin adalah 3 kelompok 15 orang ya. Nah, 15 orang tuh 3 kelompok tuh main-main gitu. Di kelas yang kelas 9A tuh main-main di laboratorium. Nah, dilihat di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Akhirnya pas materi kedua saya nggak ke lab lagi gitu, karena kebanyakan kan pas awal-awal gitu ya anak-anak main-main. Udah materi kedua jadinya nggak ke lab lagi. Cuman pas lihat materi ketiga ini tentang listrik, kemudian elektroskop. Masa saya bercerita aja ya di kelas gitu tanpa praktek gitu. Jadi cuman di kelas aja. Kayaknya ini harus praktek lagi gitu ke laboratorium. Cuman bingung juga kalau di laboratorium lagi pasti kejadian yang sama kejadian lagi gitu ya. Pasti anak-anak main-main lagi gitu. Itu khususnya jadi saya tuh bingungnya itu. Jadi ini lagi mempersiapkan bahan-bahannya gitu. Biasa sih ya enak gitu ya kalau misalkan lagi belajar ada yang main-main gitu. Terus pertama kali respon Bu Henita gimana coba pas lihat anak-anak? Pas saat itu ya pas di lab mereka main-main, tentu saya ingatkan mereka, anak-anak ini kita sedang praktek gitu di laboratorium. Alangkah baiknya kalian tidak main-main, ayo silahkan lakukan pembagian tugasnya, kemudian silahkan praktek dengan baik gitu. Saya lebih ke persuasif aja mengajak mereka untuk tidak main-main gitu, seperti itu. Jadi lebih ke mengingatkan mereka ya gitu ya, mereka dulu daripada menegur atau memberi hukuman gitu. Itu nggak etis juga gitu ya buat anak yang namanya anak-anak main-main, pastilah ada anak mereka main-main gitu. Sekarang langkah Bu Henita apa sih langkah pertama yang akan diambil setelah kejadian ini? Ketika saya ini apa yang harus saya lakukan gitu ketika mau praktek lagi biar nggak main-main gitu. Mungkin ada sesuatu yang terlewat gitu ya yang tidak saya lakukan gitu, tapi saya juga lagi mencari apa gitu ya. Mungkin saya lupa memaparkan ke anak-anak tentang tata tertib laboratorium gitu. Padahal sudah ditempel Bu Susi di laboratorium itu besar ya terlihat, tapi sepertinya harus diingatkan kembali diingatkan lagi ke anak-anak agar lebih tahu apa yang boleh dilakukan di lab dan apa yang memang tidak boleh dilakukan di lab gitu terkait tata tertib lab. Gitu. Jadi lebih ke mengingatkan lagi ya, kalau tidak kita buat kesepakatan aja gitu. Masalahnya anak-anak kan hanya ditempel saja tanpa berulang-ulang diingatkan dan dibiasakan. Yang namanya juga karakter itu harus lebih banyak diingatkan gitu ya. Seperti tadi kan kita bilang gitu. Nah, langkah pertama tadi sudah ketemu nih, awalnya lupa gitu kan. Biasanya saya tuh masih tahu dulu ke anak-anak tata tertib di IPA itu di itu harusnya seperti apa gitu kan, peraturannya itu bagaimana gitu, apa saja yang harus mereka lakukan. Nah sekarang mulainya dari kapan tuh? Tadi kan Bu Henita bilang nih pertama kali saya akan memberitahukan dan mengingatkan mereka kembali gitu. Nah kapan tuh mulainya? Sepertinya saya akan mulai ini minggu depan pas materi di listrik statis. Saya akan meluangkan waktu sebelum pembelajaran mulai di laboratorium itu. Saya akan memberitahukan dulu, memaparkan tentang tata tertib lab terlebih dahulu, mungkin 10 sampai 20 menit lah, 10 atau 15 menit gitu ya. Memaparkan dulu tentang tata tertib lab, apa yang memang boleh dilakukan dan apa yang memang tidak boleh dilakukan. Kemudian saya akan memperlihatkan memang alat-alat yang saat itu akan digunakan ini bahayanya seperti apa gitu. Jadi anak-anak tahu, jadi mungkin akan meminimalisir ya anak-anak agar tidak bermain-main di laboratorium gitu. Betul.
bahaya sekali ya kalau di lab IPA gitu kalau tanpa diingatkan dulu ya, apalagi misalkan alat-alatnya itu alat-alat atau bahan kimia gitu yang emang seharusnya tidak langsung bersentuhan dengan tangan, itu sangat bahaya sekali. Oke, perasaannya gimana nih sekarang? Ya, Jika jadi misalkan dinilai dari 1 sampai 10 atau gimana lah, itu ada kalau nilai ya berapa? awalnya tadi sebelum di coaching 5, 5, 6, Wih. 6, kalau sekarang sudah di 8. Oke. Yang duanya kemana? Yang keduanya karena memang belum diterapkan, kemudian saya juga belum tahu bagaimana respon anak-anak ya. Jadi yang duanya itu nanti melihat saya terapkan dulu, kemudian melihat respon anak-anak seperti apa, nanti bisa 10 insya Allah. Karena emang belum dilaksanakan, jadi masih belum tahu juga respon anak-anak tuh gimana gitu ya. Nah sekarang dari pembicaraan kita tadi, apa yang sudah boleh kita dapatkan? Saya jadi mengetahui ya, ternyata walaupun sudah ditempel di laboratorium si tata tertib itu, tapi tetap saja mungkin anak-anak harus diingatkan kembali. Jadi saya memang harus meluangkan waktu untuk memberitahukan anak-anak tentang tata tertib laboratorium gitu. Apa yang memang boleh dilakukan, apa yang memang tidak boleh tidak boleh dilakukan gitu. Jadi hal yang memang terlupakan ternyata ya Akarnya gitu ya, akarnya dari sana, sekarang udah tahu ya, akarnya gitu. dari mana, solusinya juga gimana, dan ternyata dari awalnya memang lupa gitu ya memberitahukan kepada mereka. Siap, semangat Bu Heri. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, Terima kasih. sudah Mungkin solusinya. nanti saya akan menceritakan kembali Iya. bagaimana perkembangan strategi atau cara yang sudah saya terapkan mungkin minggu depan ya. Oh iya. Setelah saya terapkan di laboratorium pembelajarannya, saya akan bercerita lagi pada Bu Susi. Oh, Gitu. siap, ditunggu nanti kita Ya, sharing-sharing lagi siap. hasilnya gimana, Ya, nanti siap. kan dari Terima kasih. masalah Bu Heri saya akan dilakukan. Semangat ya. Terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama. Ada Iya, ada Bu Yun. Dari mana? Sengaja kesini. Iya, udah lama gak ketemu. Iya. Mampir sampai mampir ke SMP Iya 2. dong. Alhamdulillah sehat gimana? Sehat, saya sehat. Cuman saya mau ke kelas. Loh, saya datang ibu yang pergi. Bu Yun datang, Bu Hanita pergi. Iya, terima kasih ya Bu Susi. Iya, sama-sama. Ya. Semangat terus. Ya, kita kesini lagi ya. Ada temannya Bu Susi. Siap. Oke, selamat mengajar. Iya, Ya. terima kasih. Hai, Bu Suti. Duduk, Lama. duduk. Terima kasih. Gimana nih hari ini? Kelihatan murung. Ada apa sih? Bingung Bu Yun belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kan biasanya anak-anak itu saya minta untuk bawa kamus. Ini susah sekali gitu. Apalagi berbeda bahasa itu bahasa yang asing. Ya, Betul. anak-anak mungkin memang tidak mengerti artinya ya. Saya menginstruksikan mereka untuk bawa kamus. Tolong ya anak-anak, setiap belajar bahasa Inggris itu bawa kamus. Jadi kalian ini tidak kesulitan untuk mengartikan gitu kan kalimat-kalimat yang ada. Anak-anak itu susah sekali Bu Yun gitu. Bahkan banyak alasannya. Yang ini bilangnya, ibu kalau bawa kamus itu besar berat. Yang ini bilang, ibu saya belum dibelikan, nggak punya. Padahal mereka itu oleh orang tuanya juga ya lumayan lah. Pulsa internet itu ya ada yang juga dibelikan top up dan segala macam, tapi untuk beli kamus banyak sekali gitu alasannya. Di perpustakaan ada hanya sebagian, tidak bisa mengakomodir semua anak. Iya, Gitu. Jadi bingungnya seperti itu sih Bu Yun, perlu dikoach sama Bu Yun dong biar aku tahu solusinya gimana gitu. Ada solusinya. Kebetulan Bu Yun kesini tadi Bu minta tolong sama Bu Heni, Bu Heni tanya kan keburu pergi ya. pergi ada jam. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang sebenarnya Bu Susi inginkan? Ya, anak-anak itu mementingkan lah ya gitu, untuk pembelajaran itu gak banyak alasannya lah. Kalau misalkan diinstruksikan bahwa kamu itu kan untuk kepentingan keperluan kami kita juga gitu ya. Anak-anak itu tidak saya kasih pola kalimat bahasa Inggris, ibu ini artinya apa, ibu ini artinya apa, tapi mereka juga bisa mencari referensi di kamus gitu kan, mencari dulu kata-katanya artinya apa gitu di kamus gitu. Vocabulary itu kan penambahan kata juga ya buat mereka gitu, karena bahasa itu harus
harus banyak bahasa Inggris itu harus banyak kata yang mereka hafalkan gitu. Sedangkan kalau misalkan saya suapin terus, ibu ini apa, ditulis di board itu kewalahan juga dalam 35 anak. Tapi kalau misalkan mereka bawa kamu sendiri kan lebih enak gitu Bu. Oh, jadi Bu Susi menginginkan anak-anak seluruhnya membawa kamus. Ya, tadinya seperti itu. Nah, sekarang apa alasan mereka yang sampai tidak membawa kamus? Ya karena seperti tadi yang sudah saya katakan, ada yang bilang berat, gitu, ada yang bilang gak punya, gitu ya banyak sekali lah gitu alasan lainnya. Ketinggalan. Oke. Apakah kejadian ini sebelumnya pernah terjadi? Iya sih gitu ya, karena emang kejadian ini kadang berulang-ulang gitu Bu ya. Kalau anak-anak tidak sering diingatkan, kebetulan kemarin saya tuh tidak mengingatkan mereka. Biasanya kan saya ingatkan mereka lagi, jangan lupa ya gitu. Nanti hari ini ketemu sama ibu lagi, misalkan pembelajaran saya di hari Selasa, kita ketemu lagi di jam bahasa Inggris pada hari Rabu gitu ya Bu ya. Biasanya hari Selasanya saya ingatkan lagi, jangan lupa ya hari Rabu nanti ada pembelajaran bahasa Inggris gitu. Jangan lupa kalian membawa kamus. Nah, kemarin tuh saya lupa, Bu ya, aslinya lupa karena waktu juga mungkin ya yang mepet gitu kemarin tuh. Terus saya juga ada keperluan, jadi saya lupa ngingetin mereka gitu Bu ya. Pas mungkin ya pas ke kelas, kalau tidak sering diingatkan anak-anak ya seperti itu gitu. Dari kejadian yang dulu, apakah bisa menyelesaikannya? Apa ya? Karena mereka sekarang bawa HP mungkin ya. Oh iya. Iya, bisa juga tidak selalu menggunakan kamus yang dibukukan itu ya. Bisa juga mungkin anak-anak mencari referensi berdasarkan kamus yang ada di HP gitu. Untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan salah satunya mungkin bisa juga seperti itu. Selain dari buku kamus ya? Iya, selain dari buku kamus, pakai HP juga. pakai HP juga mungkin bisa seperti itu ya. Baru terpikir benar. Betul. Nah, sekarang rencana Bu Susi bagaimana? Rencananya yang pertama itu tetap ya mengingatkan mereka ya. Saya mungkin catat juga nih di jurnal gitu biar nggak lupa gitu ya, untuk terus mengingatkan anak-anak biar bawa kamus. Kalaupun tidak gitu ya mungkin sekarang nggak jadi masalah juga, karena ya udah nggak apa-apa yang tidak bawa buku kamus kalian bisa menggunakan kamus yang ada di HP, asalkan HP tetap dijadikan sebagai media untuk pembelajaran gitu ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Wow, luar biasa sekali, tetap semangat. Nah, setelah kita berbincang nih, kalau di skala ini dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa? 8 deh, 8 nggak salah. Yang diinginkan? Targetnya? Ya tentu 10 lah. Oke, sempurna ya, alhamdulillah. Sempurna. Oke, nah target selesainya permasalahan itu berapa hari? Atau berapa minggu? Langsung dieksekusi aja deh. Langsung deh. Masalahnya kan kalau pembelajaran bahasa Inggris ada tiap hari, tapi mungkin beda kelas ya, gitu beda kelas. Nah, takutnya di kelas lain juga terjadi kejadian lagi yang seperti itu. Jadi saya juga adalah solusinya langsung bisa menyelesaikan gitu, gak kebingungan kayak tadi gitu kan. Tadi terus terang bingung ya, kenapa ya, takut nanti gitu lagi yang namanya anak-anak kan, kalau tidak sering diingatkan pasti lupa. Dan ternyata akar permasalahannya itu, oh iya saya lupa mengingatkan, tapi bukan berarti saya juga tidak ada solusinya ya kan. Betul. Ya. Luar biasa. Jadi apa ya, penasaran cerita selanjutnya nih. Gimana kapan kita bisa ketemu lagi? Kalau saya bebas lah, kapan gue main lagi kesini? Karena ada acara nanti 3 hari saya kesini lagi deh. Gimana Gimana kalau sambil ngeliwat sama Bu Henita? Coach kenyang? Iya. Liwat juga nanti kenyang. Gimana perasaannya sekarang? Udah, alhamdulillah. Terima Oke. kasih berkat bantuan coach dari Bu Yuyun, permasalahan terselesaikan. Saya bingung, aduh gimana nih, kan solusinya apa? Oke, sama-sama. Tetap semangat Terima Bu kasih. Susi. Pasti semangat. Maksudnya eksekusi. Siap. Bu Henita mana ya? Udah lagi pada ngomongin apa ini? Kirain bener asik banget. Ini saya kontrol anak-anak dulu, suka pada keluar sudah ya? kalau
Sudah beres. Alhamdulillah sudah beres. Biasalah tadi ada permasalahan saya dikit, kebetulan kan tadinya mau cerita sama Bu Heni. Oh Nah, iya, cuma saya harus ke kelas. harus kelas, kebetulan ada Bu Yuyun. Ya sudah, saya Share-share ceritanya juga. share-share gitu lagi Oh, sama Bu Susi. Yuyun. Itu dicari Bu Neng katanya. Oh, Ya, gimana? Yang Saya harus di tinggal lagi. tanda tangan. oh gitu. Ah, Bu Yuyun. Jangan lama ya. Ya, Kesini ya, lagi. siap, siap. Biar Terima kita- kasih. Oke. Itu ngobrol bareng. Siap ya. Terima Kasihan kasih ya, sama-sama ya. Ya, siap. Sama Bu Henita ya. Siap, siap, kita. oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yun, apa kabar tadi? Alhamdulillah. Ada kesempatan Ya, apa ya? Apalah Berbincang lama gitu. Gimana perjalanan lancar? Alhamdulillah ya, dari ujung ke ujung. Bu Yun gimana nih? Sudah hampir 1 tahun kita ya. Ini apa? Tatap muka, pembelajaran tatap muka setelah 2 tahun kita pandemi, belajar di rumah. Apalagi kalau Bu Yun mah sekolahnya di Terpencil ya. Nah, gimana sekarang sudah 1 tahun lagi tatap muka? Makanya itu Bu Hen, saya kesini tuh mau berbagi cerita, mudah-mudahan dapat solusi nih. Siap, siap. Sedikit mau di coaching nih sama Bu Hen ya. Gini Bu Hen, kan saya dari dulu ngajar kelas 1 ya. Kebetulan di sana itu memang jarang yang masuk TK gitu. Yang paling berat itu ya setelah pandemi ini ada yang masuk TK, tapi ya seperti itu karena daring ya, jadi tidak optimal mungkin. Terus ya kebanyakan yang orang tuanya yang sibuk dan anaknya mungkin ya yang ya namanya juga anak-anak nih. Jadi ada kendala nih dari membaca sulit. Jadi ketika kegiatan belajar karena kebanyakan yang tidak bisa baca, jadi tidak optimal nih untuk tujuan pembelajarannya. Walaupun misalkan tujuan pembelajarannya kita sederhanakan, tetap saja kalau tidak bisa baca gimana nih? Oh, seperti itu. Nah, kalau satu kelas berapa orang? 20 sih nggak banyak ya. Nah, tadi kan ada kendala anak-anak tidak semuanya gitu ya optimal dalam membaca. Betul. Berapa persen anak-anak yang memang tidak optimal? Sekarang tuh dari 20 orang cuma 3 orang yang sudah bisa baca. Jadi Yang 13 orang yang nol banget Bu Hampir Hen. 85%. Betul. Hampir 85% nih. Dari saya sudah mengetahui ini bagaimana permasalahan Bu Yuyun. Sebenarnya apa yang diinginkan dari Ya, yang diinginkan anak-anak walaupun tidak signifikan hasilnya, pengen dong anak-anak itu kalau diajarin baca tuh dengan happy kayak gitu. Ya maunya semuanya juga sudah bisa baca gitu. Tapi kewalahan kalau sendiri Bu Hen gitu. Untuk ngetes baca dari jam 7:30 sampai jam 10 mana bisa untuk keliling semua gitu untuk menerapkannya. kesulitan untuk mengontrol satu persatu anak gitu ya. Iya. Gitu. Apa ada hambatan yang emang dirasakan gitu sama Bu Yuyun gitu dalam mengoptimalkan anak-anak dalam membaca? Kalau hambatannya sih banyak Bu Hen ya, karena kalau yang satu di di tes baca, yang lainnya gaduh gitu kan, itu yang dikhawatirkan celaka gitu. Solusinya gimana ya gitu, untuk supaya anak-anak tuh yang membaca semua membaca gitu. Jadi tujuan utama saya itu anak bisa membaca dulu Bu Hen. Mungkin ada rencana Bu Yuyun kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya gini, selain saya berkeliling di kelas sudah terbiasa ya. Kalau misalkan yang tujuannya atau harapan itu berkoordinasi sama orang tua ya. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga minta dibimbing kerjasamanya. Kemudian yang selanjutnya ada jadwal les ya, di jadwal pulang sekolah tambahan jam pelajaran gitu Bu Hen. Kalau kelas 1 belajarnya berarti dari pagi sampai jam 7 dan jam 7 sampai 7:30 jadwalnya 8 iya. sampai Jam 10. berarti kalau misalnya tambahan berarti selepas dari jam 10 gitu.
Nah, kira-kira kan tadi sudah ada beberapa solusi yang mulai dari mungkin lebih intens berkeliling mengajari membaca ke anak-anak, kemudian berkoordinasi juga dengan orang tua, kemudian mau memberikan pembelajaran tambahan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilihat ukuran keberhasilannya gitu dari yang memang sudah nanti akan dilakukan oleh Bu Yuyun? Mungkin berapa persen ya? 80% deh, 80 di angka 80 karena memang mencakup untuk ke 100 atau ke 10 itu memang agak berat nih, tapi saya coba sih Bu Hen. Itu yang akan dicoba. Kalau sekarang nih posisi Bu Yuyun dari 1 sampai 10, posisi Bu Yuyun di angka berapa? Adanya di 6 sih Bu Hen, iya. Tapi setelah mempunyai ide-ide itu ya buat solusinya, mudah-mudahan sampai 10 juga nyampe ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu gitu? Siapa rekan kerja? Siapa ya? Biasanya yang harus telaten, biasanya yang petugas perpus deh Bu Hen. Ketika misalkan anak-anak yang sudah bisa baca, boleh minjem buku dari perpustakaan seperti itu. Jadi untuk menggali lagi, melancarkan. Juga mungkin ada satu lagi namanya Bu Selvi, dia juga yang telaten ke anak, bisa membantu ketika misalkan kalau pembelajaran penjas atau olahraga bisa masuk membantu. Berarti Bu Selvi itu guru dari kelas 5. Oh, Kan biasanya kalau misalkan beliau tidak ada kelas atau kelasnya lagi pendidikan agama seperti itu, bisa kan diminta tolong gitu ya Bu Hen. Bagus itu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ibu yang dalam meningkatkan, mengoptimalisasi keterampilan anak dalam membaca gitu. Kira-kira nih targetnya nih ke depannya mau berapa persen anak-anak yang tadi kita 85% ya anak-anak. Kalau misalnya sudah dicoba diterapkan, mau berapa persen anak-anak yang memang sudah optimal membaca? Mungkin 80%. Kalau misalkan ide-ide yang tadi, solusi yang tadi diterapkan, mudah-mudahan 80% berhasil Bu Hen. Ya. Nah, berarti kapan kita akan berbincang lagi melihat perkembangan yang sudah strategi yang diterapkan oleh Bu Yuyun? Mungkin agak lama sih Bu Hen, 2 mingguan lah saya mempunyai target karena memang susah mengkondisikannya. Mudah-mudahan lancar sih Bu Hen. Ya, mudah-mudahan ya. Nanti kita bertatap muka lagi. Oh, nanti ada kegiatan lagi ya? Iya. Ya, gitu. Nanti kita berbincang melihat perkembangan Bu Yuyun menerapkan strategi pembelajaran yang dilakukan. Siap. Terima kasih banyak Bu Hen. Saya juga gimana ya, lega gitu. Sudah mengeluarkan unek-unek dan akhirnya mendapatkan solusi. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih. Akhirnya dapat ilmu-ilmu baru juga ya gitu. Terima kasih. Oke.